Dikatakan miris ya karena itu tadi, mabuk agama orang Indonesia itu. Ya, padahal agamanya semua agama pendatang. Tapi tidak mau berebut, belajar, berkesadaran supaya bisa hidup rukun damai. Supaya lebih maju. Kalau terus terjebak hanya di seolah-olah semua itu harus berdasarkan agama. Sedangkan aspek kehidupan ini ada banyak, sangat luas. Kita membahas tentang kehidupan seolah-olah harus ada dalilnya. Kita membahas tentang kehidupan diajak rukun, diajak untuk hidup berkesadaran, katanya harus berdasarkan agama. Harus belajar kepada ahli agama. Mohon maaf sekali lagi. Apakah jaminan bahwa orang yang ahli agama, paham agama, ngerti agama adalah orang-orang berkesadaran? Kalau semua orang yang ahli agama itu adalah orang yang paling berkesadaran, bukankah harusnya kehidupan ini jauh lebih rukun, lebih damai? Tetapi kenapa dengan munculnya agama ini tadi, lebih-lebih para pemeluk, atau disebutnya oknum, pemuka agama, oknum ahli agama ini tadi yang salah kaprah, bahkan memperlakukan manusia justru seperti binatang, karena dirinya sendiri nggak berkesadaran sebagai manusia yang sesungguhnya. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang melecehkan, ya, ada yang mengkafir-kafirkan, padahal dirinya sendiri belum tentu tidak kafir, kan begitu. Dua kata yang mungkin memiliki arti yang sama tapi berbeda tujuan, Mas. Dimana ada taat dan mabuk, Mas, dalam beragama. Nah, kalau taat mungkin arahnya lebih ke positif ya, Mas. Kita semakin dekat kepada Tuhan, kepada sesama, kita memperlakukannya dengan baik ya, Mas. Akan tetapi beda lagi dengan mabuk, Mas. Mabuk agama. Ini bisa dibilang adalah fanatik, Mas. Ini terjadi di negara kita, di mana orang-orang pada mabuk agama, Mas. Seolah-olah agama itu adalah nomor satu, Mas. Bisa dijadikan sebagai landasan untuk kita hidup. Padahal ada banyak hal lain yang mungkin jauh lebih penting daripada beragama. Kebanyakan mungkin masih sebatas berebut tentang agama saja, Mas. Saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, saling mengkafirkan, mengklaim juga dirinya yang paling benar. Wah, intinya apa ya? Masih sebatas di situ saja, Mas. Dan melupakan caranya bagaimana kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Belajar tentang hidup, itu yang orang-orang tinggalkan sekarang. Gimana sih, Mas, cara kita? Mungkin berawal dari kita sendiri ya, dan teman-teman yang menonton video ini, mungkin Mas Wahyu bisa memberikan cara agar kita lebih rukun lagi, Mas. Entah dalam beragama, dalam bertuhan, dalam bermasyarakat juga, Mas. Ya, memang bisa dikatakan bahwa di negara kita ini ya, itu mayoritas mabuk agama. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena sudah kebablasan. Apakah salah orang beragama? Jelas tidak. Tetapi akan menjadi salah ketika kita tidak paham makna atau maksud dan tujuan kita beragama. Kalau beragama itu sebagai wujud ketaatan, wujud keimanan kita kepada Sang Pencipta, artinya agama adalah sebuah jembatan atau sarana untuk kita semakin mengenal Tuhan kita. Tetapi tidak dengan kenyataan yang terjadi di negara kita. Jadi justru di negara kita ini kebanyakan orang-orangnya itu bukan tentang taat dan patuh kepada ajaran agamanya, tidak lagi menjalankan agama ini sebagai wujud ketaatan dan keimanan kepada Tuhan, tetapi terjebak
bahwa agama ini seolah-olah adalah satu-satunya landasan, satu-satunya pondasi yang bisa membuat kita dekat atau kenal dengan Tuhan kita. Padahal hidup ini bukanlah tentang hanya kita dengan Tuhan kita, tetapi hidup ini adalah tentang kita bisa menjalani kehidupan di jagat raya ini dengan seluruh isinya, baik dengan sesama manusia maupun dengan seluruh isi alam semesta ini. Artinya apa? Masih banyak orang-orang yang mabuk agama, bahkan berebut tentang agama, mengklaim agamanya yang paling baik, yang paling benar, sampai-sampai lupa. Mereka harus menghujat, harus bertengkar, harus menyakiti, bahkan harus saling membunuh satu dengan yang lainnya. Artinya kita jadi nggak rukun dengan sesama manusia. Nah, terus di mana letak kita beragama untuk bertuhan itu tadi? Kalau terhadap ciptaannya Tuhan saja kita nggak bisa saling menjaga dan saling merawat. Ada saling menghargai, saling menghormati di dalamnya. Kita tidak bisa saling mengasihi, menyayangi, hanya demi klaim yang seolah-olah agamakulah yang paling benar dan agamamu adalah yang paling salah. Apalagi kalau kamu tidak beragama, berarti kamu kafir, kamu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal letak daripada kepercayaan dan keyakinan atau keimanan kita kepada Tuhan itu ada di dalam pribadi kita masing-masing. Tidak bisa diukur dari seberapa baik kamu menjalankan ajaran-ajaran agama kamu. Nah, disinilah Mas, kita hadir bukan untuk merasa paling benar, bukan untuk merasa paling pintar, tidak. Tapi kita hadir sebagai orang bodoh yang berkesadaran. Ayo coba kita semua belajar sadar. Untuk apa kita harus berebut, bahkan kita saling memusuhi antara agama yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kita yang menjalankan agama itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan kita sudah yakin, betul enggak? Betul. Kita sudah mengimani, kita ini sama. Semua ini kita berkeyakinan bahwa kita itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Makanya kadang, jujur saja, kadang bersyukurlah kita sebagai orang Indonesia, kita punya Pancasila. Mungkin kalau kita tidak punya itu, para leluhur di zaman dulu tidak menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Bisa jadi negara kita menjadi negara agama saat ini. Entah agama apa itu yang paling kuat. Sehingga tidak ada kesadaran. Padahal harusnya yang diajarkan adalah tentang berkesadaran. Sadar bahwa diri kita ini tidak ada bedanya dengan hewan, binatang, tumbuhan, dengan sesama manusia. Yang membedakan hanya wadah atau fisiknya. Sedangkan isinya sama-sama dari Tuhan. Jadi kita itu sibuk membela agama, sibuk menjaga kehormatan agama, tetapi kita tidak pernah sibuk berebut untuk berbuat sadar, untuk berbuat yang benar, yang baik kepada sesama kita. Kita tidak menjaga perasaan, kita tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati satu dengan yang lain, hanya gara-gara kita berbeda agama. Padahal Tuhan itu bukan hanya tentang yang gaib saja. Kalau yang gaib itu menempati ruang yang fakta, artinya yang fakta ini juga ditempati oleh Tuhan. Lalu apa bedanya? Kenapa kita harus sibuk seolah-olah kita ingin mengenal, ingin lebih dekat dengan Tuhan secara gaib, tetapi secara fisik kita justru menyakiti ruang-ruang atau tempat di mana Tuhan itu bersemayam. Kita menyakiti satu dengan yang lain, bahkan kita saling membunuh satu dengan yang lain demi kita berebut tentang agama itu tadi. Bahkan
Mohon maaf, ada agama yang sampai berani mengklaim bahwa hanya itulah agama satu-satunya yang paling benar di muka bumi ini. Dan agama yang lain salah, bahkan yang memeluk agama lain sudah pasti tidak akan mendapatkan surganya Allah, tapi mendapatkan neraka. Nah, ini kan cara berpikir atau klaim-klaim yang mohon maaf, biarpun sudah disuratkan di kitab suci, ya. Kan pertanyaannya, apakah kitab suci itu diciptakan oleh Tuhan? Harusnya kita juga belajar sejarah. Kita belajar gali betul tentang itu. Kita tidak masuk ke sana, ya. Artinya, ayolah kita hidup rukun, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, apapun perbedaan di antara kita. Jangan kemudian kita terjebak seolah-olah demi agama, demi kita menegakkan apa yang diajarkan oleh agama, demi membela agama kita, seolah-olah kita membela Tuhan. Untuk apa Tuhan harus dibela? Untuk apa agama harus dibela? Yang harus dibela itu adalah bagaimana kita bisa memperlakukan seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini dengan benar, dengan baik. Membela saudara kita yang lagi sakit, kita bantu, kita rawat. Membela saudara kita yang lagi kelaparan, kita kasih makan. Membela alam yang butuh dirawat, kita rawat agar tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor. Menanam pohon itu juga bagian daripada kita bertuhan. Nah, ini bukan kesalahan agamanya, Mas. Ini adalah kesalahan kita yang tidak mau belajar lebih jauh, lebih dalam tentang kesadaran itu sendiri. Makanya, ya wajar kalau di negara kita ini miris, ya. Dikatakan miris ya karena itu tadi mabuk agama orang Indonesia itu. Ya, padahal agamanya semua agama pendatang. Tapi tidak mau berebut belajar berkesadaran supaya bisa hidup rukun damai. Supaya lebih maju. Kalau terus terjebak hanya di seolah-olah semua itu harus berdasarkan agama. Sedangkan aspek kehidupan ini ada banyak, sangat luas. Kita membahas tentang kehidupan seolah-olah harus ada dalilnya. Kita membahas tentang kehidupan diajak rukun, diajak untuk hidup berkesadaran, katanya harus berdasarkan agama. Harus belajar kepada ahli agama. Mohon maaf sekali lagi. Apakah jaminan bahwa orang yang ahli agama, paham agama, ngerti agama adalah orang-orang berkesadaran? Kalau semua orang yang ahli agama itu adalah orang yang paling berkesadaran, bukankah harusnya kehidupan ini jauh lebih rukun, lebih damai? Tetapi kenapa dengan munculnya agama ini tadi, lebih-lebih para pemeluk atau disebutnya oknum, pemuka agama, oknum ahli agama ini tadi yang salah kaprah, bahkan memperlakukan manusia justru seperti binatang, karena dirinya sendiri nggak berkesadaran sebagai manusia yang sesungguhnya. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang melecehkan, ya, ada yang mengkafir-kafirkan padahal dirinya sendiri belum tentu tidak kafir, kan begitu. Ada yang menghujat, bahkan saling membunuh. Bahkan, ya, kita tidak bisa pungkiri. Adanya terorisme ini tadi juga bagian daripada dogma-dogma yang sudah kelewatan. Dan tidak mampu menerimanya dengan akal sehat, tidak mampu menerimanya dengan kesadaran di dalam dirinya. Yaitu yang membuat orang-orang jadi berebut. Saya katakan mabuk agama itu tadi. Ya, mungkin karena cara penyampaian yang salah daripada pemuka agama mungkin ya. Dan kita juga tidak boleh menggali lagi tentang kebenaran yang ada di dalam agama. Sehingga kita ya ikut-ikutan saja ya. Wah, itu sudah kebenaran, kita nggak boleh pertanyakan lagi. Mungkin berawal dari situ ya. Ya bisa dikatakan gini loh, kita tidak bisa hanya menyalahkan para pemuka agama saja, tidak ya, tapi
Mereka harusnya bisa menjadi panutan, bisa menjadi tokoh yang tentu memiliki peran yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Tetapi ayo kita mulai semuanya dari diri kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah bisa memaksakan orang lain bisa seperti kita dan kita seperti orang lain. Artinya berkesadaran saja dulu. Ya, jangan terus kemudian kita terjebak di dalam dogma bahwa seolah-olah agama ini adalah ciptaannya Tuhan begitu. Agama ini di seluruh dunia ini ada ribuan, Mas. Ya, mungkin lebih dari 3.000 atau 4.000 agama di seluruh dunia ini. Yang artinya apa? Tidak ada satupun yang berani memastikan di seluruh agama-agama ini bahwa Tuhan hanya menciptakan satu agama dan mungkin juga Tuhan memeluk satu agama. Tidak ada. Itulah sebabnya semua agama yang memang sudah memenuhi persyaratan, maka dia akan disahkan di dalam sebuah negara atau pemerintahan. Jadi kalau kita mau belajar tentang itu dengan cara berpikir yang terbuka, yang luas, maka kita akan mampu memahaminya dengan benar begitu. Ini terlepas dari mungkin ada juga yang meyakini dan mengimani bahwa hanya satu agama yang diciptakan oleh Tuhan. Monggo, kita tidak mempersoalkan tentang itu. Tetapi kita mempersoalkan tentang teman-teman, dulur-dulur yang tidak mau sadar begitulah. Bahwa untuk apa sih kita berebut tentang agama? Mau sebaik apapun, sebagus apapun agama kita, sudahlah itu cukup di dalam keyakinan kita. Selebihnya kita hidup ini bukan hanya tentang keyakinan apa yang ada di dalam hati, tetapi tentang pikiran yang mewujudkan hidup yang nyata. Kita hidup bertetangga, kita hidup bersaudara, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita harus rukun satu dengan yang lainnya gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti salah orang-orang beragama, tidak. Akan salah kalau kita mabuk agama, bukan sadar beragama, tapi mabuk beragama gitu loh. Padahal harusnya sadar. Dengan beragama itu kita semakin mengenal diri kita, semakinlah kita mengenal Tuhan kita. Dan kita bisa memperlakukan semua yang hidup ini seperti halnya kita memperlakukan diri kita kepada Tuhan kita. Itu poinnya. Iya, lagian nggak ada manfaatnya juga ya Mas kita saling berebut, saling mengkafirkan. Apa gunanya untuk diri kita ya? Nggak ada guna, nggak ada guna. Ya maka dari itu ya mungkin apa ya teman-teman sadarlah untuk apa kita berebut ya. Mending kita saling berbuat baik saja antar sesama ya. Mungkin itu lebih berguna ya Mas. Sangat. Ayo kita berebut sadar. Bukan berebut agama, tapi berebut sadar. Jadi kalau kita sudah mampu menjalankan kesadaran itu di dalam diri kita, niscaya apapun yang kita lakukan, agama apapun yang kita peluk, maka akan mampu menjadi jembatan, akan mampu menjadi sarana media untuk kita dekat dengan Tuhan kita, akan mampu menjadi cahaya, akan mampu menjadi manfaat buat seluruh unsur kehidupan yang ada di alam semesta ini.